وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd. Setelah membahas ayat-ayat yang berhubungan dengan sholat, kemudian yang berhubungan dengan saum, dengan zakat, kemudian Allah mengungkapkan masalah bala'un, masalah ujian, di mana yang dimaksud ujian bukan hanya sekedar ujian yang berhubungan dengan masalah musibah, namun juga yang berhubungan dengan masalah-masalah peribadahan, di mana diungkapkan bahwa sabar itu diantaranya adalah sobrun fit taati, sabar dalam taat, sabar dari maksiat, kemudian sabar ketika mendapatkan musibah. Maka menunjukkan bahwa dengan kesabaran akan terwujudlah kehusyuan, sabar ketika sholat, sabar ketika saum, sabar ketika zakat, demikian pula ibadah-ibadah bahu yang lainnya. Oleh karenanya, pada beberapa ayat yang telah lalu, Allah memberikan arahan wasta'inu bis-sabri was-sholati, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Maka pada kesempatan ini kita lanjutkan pembahasan dengan beberapa ayat yang kebetulan berhubungan dengan masalah haji dan umrah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Kalau pada ayat yang lain diungkapkan dengan kalimat walillahi ala nasi hijjul baiti. Nah, apa perbedaan antara ayat yang itu dengan ayat yang ini? Kalau walillahi ala nasi hijjul baiti, itu adalah menunjukkan disyariatkannya ibadah haji. Dan pada ayat itu tidak disebut-sebut umrah. Tapi pada ayat ini diungkapkan dengan ungkapan atimul hajja wal umrata. Jadi kalau ayat yang itu menerangkan disyariatkannya haji, maka pada ayat ini menerangkan cara-cara pelaksanaan ibadah haji. Atimul hajja wal umrata, sempurnakanlah haji dan umrah. Kalau kita memperhatikan pada pernyataan ayat ini ada lafaz wawu, atimul hajja wal umrata,
sempurnakanlah olehmu haji dan umroh. Seperti yang telah kita bahas, bahwa dengan adanya huruf wawu menunjukkan perbedaan antara kata sebelum wawu dan kata sesudah wawu. Artinya, sempurnakanlah haji dan umroh. Haji bukan umroh dan umroh pun bukan haji. Kenapa demikian? Kita kembali lagi kepada pembahasan yang telah lalu, yang secara menyeluruh itu, bahwa pelaksanaan ibadah itu ada yang terkait dengan waktu dan ada juga yang terkait dengan tempat. Dalam arti sholat, saum, zakat. Maka sholat terkaitnya dengan waktu. Artinya, waktu sholat sudah ditentukan. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu sudah ditentukan waktunya. Waktu sholat duhur, asar, dan lain sebagainya. Tetapi tidak ditentukan tempatnya. Nah, ini istilahnya zamani. Zamani, ditentukan waktunya, tapi tidak makani, tidak ditentukan tempatnya. Sholat, saum demikian pula. Saum Ramadan ditentukan waktunya, tapi tidak ditentukan tempatnya. Zamani, tidak makani. Demikian pula zakat. Zakat itu adalah zamani, ditentukan waktunya, tapi tidak makani, tidak ditentukan di mana kita mengeluarkan zakat. Silakan di mana saja. Nah, yang tiga itu berbanding satu. Maksudnya mana? Umroh. Kalau umroh itu makani, ditentukan tempatnya, tapi tidak zamani, artinya tidak ditentukan waktunya. Kapan umroh itu? Silakan kapan saja. Di mana? Nah, kalau tiga ibadah yang tadi, sholat, saum, zakat, nah itu ditentukan waktunya, tidak ditentukan tempatnya. Kalau umroh ditentukan tempatnya, tidak ditentukan waktunya. Hanya saja orang-orang Arab jahiliyah, mereka menganggap kalau melaksanakan umroh pada bulan haji, nah itu termasuk dosa besar. Jadi disejajarkan dengan zina itu kalau melaksanakan umroh pada bulan haji. Makanya nanti Rasulullah SAW menghilangkan kepercayaan sudah yang sekian lama berlaku dengan cara melaksanakan umroh beberapa kali, semuanya pada bulan haji. Nah, jadi umroh yang dilakukan oleh Rasulullah sampai beberapa kali itu semuanya dilakukan pada bulan haji. Yang mana? Nah, umroh yang dilakukan beberapa kali itu, yang pertama istilahnya umroh Hudaybiyah. Nah, itu pertama ada yang disebut umroh Hudaybiyah.
Umroh Hudaybiyah ini umroh yang pertama kali dilakukan, namun batal. Kenapa batal? Karena orang-orang Mekah tidak memberikan visa, tidak memberikan visa izin masuk Mekah. Jadi kata mereka, kami tidak melarang orang Islam untuk umroh, tapi kami tidak mau orang Islam masuk Mekah. Gitu. Nah itu pinternya itu. Pinter itu kan caranya. Tidak, kami tidak menghalangi untuk umroh, silakan. Hanya orang Islam jangan masuk Mekah untuk sementara. Makanya gagal pelaksanaan umroh yang pertama kali, dan itu terjadinya di Hudaybiyah. Itulah yang dimaksud muhsor, tertahan atau terkepung oleh musuh. Yang kedua, umroh pada tahun berikutnya. Ada yang mengatakan umrohul qadha itu. Kemudian ada lagi umroh Ji'ranah. Nah, umroh Ji'ranah ini adalah setelah Rasulullah pulang dari satu peperangan, singgah di Mekah, kemudian untuk membagikan ghanimah. Nah setelah itu baru Rasulullah melaksanakan umroh. Umrohnya itu mengambil ihram dari mana? Dari mikot Ji'ranah. Nanti ada 2 mikot. Itu yang paling dekat. Pertama Ji'ranah, yang kedua Tan'im. Nah, Rasulullah waktu itu mengambil mikotnya itu dari Ji'ranah. Jaraknya kurang lebih lah sekitar 20 km dari Mekah. Nah, di sana ada tempat kolam dulu. Dulunya ada kolam di sana itu. Nah, orang-orang yang percaya, di sana sengaja ngadon mandi itu. Kenapa? Ini air barokah. Pedagang bisa maju dagangnya. Itu. Nah, kalau pejabat, bisa nerekel pangkatnya. Cuma kalau laki-laki mandi di sana bisa nyanum. Itu karena saya ngahirian. Kenapa? Karena saya pernah dipaksa turun dari bus. Ayo sana bapak cepat mandi, jauh-jauh, lebar. Kira belum tentu kita bisa mandi lagi di sini. Amang kayak di Mekah, sana mandi nanu cuy bersih itu. Di depan kolam itu pemicunan air itu kalau di kita septic tank itu dipakai mandi itu. Nah, kemudian nanti terakhir umroh dilakukan bersama haji. Umroh yang dilakukan bersama dengan haji ini yang sedangkan hajinya sendiri waktu itu dilakukan oleh Rasulullah pada tahun ke-10. Jadi selama hidup Rasulullah melaksanakan umroh itu yang jadi hanya 3 kali. Karena yang pertama batal, yaitu dikenalnya dengan sebutan umroh Hudaybiyah, batal itu. Maka yang jadi adalah umroh berikutnya dikenal juga dengan sebutan umrohul qadha, kemudian umroh Ji'ranah, dan umroh bersama haji. Sedangkan haji hanya 1 kali, yaitu haji wada. Kenapa dikatakan haji wada? Karena tidak lama setelah Rasulullah melaksanakan haji, beliau wafat. Maka disebut saja haji wada, katanya. Artinya wada itu meninggalkan. Artinya wada meninggalkan. Wa atimul hajja wal umrota. Jadi di sini pada ayat ini menunjukkan cara pelaksanaan umroh dan haji. Jadi sebaiknya haji dengan umroh itu terpisah.
Jadi satu kali berangkat umroh dan dilaksanakan bukan pada bulan haji. Kemudian satu kali lagi berangkat khusus untuk haji. Nah, ini disebutnya haji ifrad. Kenapa? Karena pelaksanaan hanya haji saja. Nah, makanya ketika menerangkan haji dan umroh, nah di sini tidak ada tuntutan penyembelihan al-hadyu. Artinya dalam umroh tidak wajib menyembelih al-hadyu. Kemudian haji saja tidak wajib menyembelih al-hadyu. Yang wajib menyembelih al-hadyu itu kalau satu kali berangkat melaksanakan dua, umroh dengan haji. Makanya di sini dikatakan, fa in uhsirtum, jika kamu terhalang, jika kamu tidak bisa melaksanakan haji atau umroh sebelum ke tempatnya, sebelum sempurna, maka berarti batal. Artinya dia keluar dari ihram. Karena ini kan sudah ihram. Terhalang itu artinya sudah ihram. Sudah mulai ihlal. Sudah talbiyah. Nah, ketika sesudah ihram, sesudah talbiyah, ternyata ada halangan. Sehingga mau tidak mau akan membatalkan ihram. Artinya dia keluar dari pelaksanaan haji atau umroh. Balik lagi tahallul. Maka tahallul sebelum pada waktunya, itu adalah akan kena dendaan. Kalau dendaan itu apa? Pamas taisaro minal hadyi. Wajib menyembelih kurban yang mudah diperoleh. Di mana? Di mana kita terhalang, di mana kita tertahan. Adapun kalau tertahannya itu sebelum ihlal, sebelum ihram, sebelum talbiyah, ini tidak ada ketentuan harus menyembelih kurban. Nah, jadi kenapa dia wajib menyembelih kurban? Karena keluar daripada ihram. Artinya kembali tahallul. Nah, makanya di sini menunjukkan tidak dibenarkan tahallul sebelum waktunya. Sama dengan sholat, sama dengan saum. Sholat membatalkan sholat tanpa sebab hukumnya dosa. Jadi membatalkan sholat tanpa sebab, itu hukumnya kan dosa. Nah nanti timbul pertanyaan, bagaimana kalau ngaganggu nuker sholat sanggewe batal gitu? Ini kan beda. Yang tadi mah yang sholat membatalkan sholat. Nah sekarang yang tidak sholat ngagoda kepada yang sholat. Sehingga yang sholat itu membatalkan sholatnya. Nah sekarang yang dosanya dua itu. Satu membatalkan sholat, yang dua ngagoda itu. Bahkan yang ngagoda mah lebih besar dosanya. Kenapa? Karena dia menjadi penyebab orang berbuat dosa. Nah itu. Makanya kenapa ainu ngagoda orang yang sedang berbuat kebaikan, siapa itu Pak? Setan itu. Kan setan. Nah, makanya itu ada dulu penghulu Mustafa itu dalam riwayat hidupnya itu diterangkan pada saat beliau akan sholat maghrib itu, akan sholat maghrib datang itu pesuruh bupati, kata
Penghulu Mustafa, mau apa kamu cenah? Batu rek sholat cenah, ngurunyung. Aya telangkung ting baju raga cenah. Abdi tadi ujuk uningan ke dipiwarang ku juragan bupati. Naon cenah? Bade naroskeun ari setan siga naon gitu. Nah, ini lucunya itu penghulu itu. Memang penghulu ini suka heureuy. Bejakeun ka bupati ini setan teh siga bupati gitu. Setan siga bupati. Aduh itu lengernya itu. Balik. Wah cenah geus lain teh parantos juragan teu langkung teu ngirangan. Saur juragan panghulu mah setan teh sapertos salira. Besoknya itu ditemui itu penghulu. Penghulu cing cenah lalak kalakuan make jeung nyebutkeun setan siga kaula sumuhun. Da tukang ngagoda mah setan cenah. Ari abdi rek salat. Nah, salira senang kapan miwarang itu jalma pikeun naroskeun tah kuring rek salat aya nu datang eta teh saroje ngagoda matak nu ngagoda mah setan ngan kabenaran ditanyakeun saha cenah nitah salira nu matak cenah kitu we abdi mah saayana ngajawab yen setan mah siga salira teu tapi itu kalau keluarnya dari dalam panghulu mah itu teu amak itu juragan bupati. Nah, fa'in usirtum mungkin pada asalnya terhalang itu oleh musuh pada asalnya. Tapi ada kemungkinan dia terhalang tidak jadi melaksanakan umroh atau haji itu mungkin karena sebab lain. Mungkin penyakit. Sebab ada kemungkinan seperti adalah dalam kasus-kasus tertentu ketika datang ke Mekah atau ke Madinah kamu penyakitnya langsung rumah sakit sampai waktunya tidak bisa terlaksana itu. Bagaimana bila hal ini terjadi? Sama. Artinya dia membatalkan ihram, maka orang itu wajib menyembelih al-hadyu. Kenapa? Sebab ada ketentuan. Yang kedua, wala tahliku ru'usakum. Dan janganlah kamu mencukur kepalamu hatta yablugol hadyu mahillahu sampai kurban itu atau binatang itu sampai ke tempat sembelihan, maksudnya sampai kepada waktunya. Jadi sebelum sampai waktunya tidak dibenarkan mencukur rambut, karena dengan mencukur rambut atau menggunting rambut berarti dia tahallul. Nah, di sini nanti akan timbul pertanyaan. Yang dilarang itu mencukur rambut. Tapi sekarang jadi berkembang. Terutama dimanfaatkan ini oleh orang-orang tertentu. Ketika gagarok ada rambut jatuh. Bapak didam. Didam itu. Kenapa? Rambut jatuh. Bukan begitu. Yang dikenakan dendaan itu kalau mencukur, bukan jatuh rambut. Coba kalau dapat kita bayangkan, kalau sekali gagaro murudul itu rambut itu 1 kali didenda, 2 kali gagaro murudul 2 kali didenda, beak itu atuh uang bekal deh. Jadi yang didenda mah itu apabila mencukur. Kalau tidak mencukur bukan pada waktunya. Jadi adapun jatuh rambut karena mandi, kalau bersisir itu tidak jadi masalah.
Bahkan nanti berkembang lagi. Nepak reungit itu. Nepak reungit di dam itu. Bapak kena damna nepak reungit itu. Waduh, itu sampai ada aki-aki kolot di Madinah itu. Ditanya, "Ki, kurang jajan?" "Wah, barora jajan. Wing macam geus beak duitna oge." Nah, dipake dam kan. Nah, make jeung beak. Oh, cenah ka kiai beak 3.000 cenah itu. Damungku ya Allah. Nah, ini karena itulah permainan-permainan itu dimanfaatkan. Makanya perlu kita jelaskan. Yang dilarang itu berburu. Yang dilarang itu berburu. Ayan mororengit. Nah, yang kedua, bahkan waktu sedang ihram, kalau ada binatang binatang buas yang membahayakan boleh dibunuh itu, meskipun sedang ihram. Katakanlah ada ular, ada kalajengking itu, yang akan membahayakan manusia boleh dibunuh meskipun sedang dalam keadaan ihram. Yang tidak boleh itu bercukur. Yang tidak boleh itu adalah berburu hewan untuk dimakan. Itu yang dimaksud itu. Aik itu mah nepak reungit, ya nomor reungit itu. Nah, di sini dikatakan, "Faman kana minkum maridon." Nah, maka barang siapa di antara kamu yang sakit, au bihi adan mirosi, atau ada gangguan pada kepalanya. Nah, yang sakit atau gangguan pada kepalanya, kemudian dia bersyukur. Nah, padahal sedang dalam keadaan ihram. Nah, ini kejadiannya begini. Ada seorang sahabat terlihat oleh Rasulullah, rambutnya itu gimal itu. Mungkin jarang mandi ini orangnya. Gimal itu rambutnya. Dapat dibayangkan sampai kutu kepala itu ngarayap karena beungeut itu. Ya, artinya menunjukkan jarang mandi orang ini. Ketika ditanya oleh Rasulullah, kira-kiranya itu cenah kutu-kutu yang ada pada kepalamu itu mengganggu kamu tidak? Oh ya jelas Rasulullah, kata Rasulullah, ayo bercukur ya. Nah, dengan dicukur artinya akan hilang itu kutu-kutunya itu. Tetapi fafidiyatun min siyamin, maka orang yang bercukur rambut karena sakit atau karena mengalami gangguan pada di kepalanya, maka dia wajib yaitu melaksanakan fidyah berupa saum, au sodakotin, atau kalau tidak saum sodakoh, au nusukin, atau menyembelih. Nah, jadi ini ada 3 macam. Kalau dia bercukur bukan pada waktunya, yaitu saum, kemudian sedekah, atau menyembelih kurban. Nah, di sini faida amintum, apabila nanti kamu merasa aman, faman tamatta bil umrati ilal hajj, maka barang siapa yang melaksanakan tamattu, artinya kalau tadi dikatakan atimul hajja wal umrota, laksanakan haji dan umroh itu terpisah. Sekarang tamattu, kalau tamattu itu melaksanakan umroh pada bulan haji, kemudian disambung dengan haji pada waktu itu juga. Nah, misalnya
Kita kan sudah tahu bahwa umroh itu tidak ditentukan waktunya. Kapan saja boleh. Tetapi kalau pada satu saat melaksanakan umroh pada bulan haji, yang mana bulan haji itu? Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari Zulhijjah. Nah inilah yang disebut Ashurul Hajj. Dalam nanti ayat selanjutnya diungkapkan Al-Hajju Ashhuru Ma'lumat. Pelaksanakan haji itu pada bulan-bulan yang ditentukan. Jadi awalnya bulan Syawal. Nah, ketika berangkat bulan Syawal, misalnya, kemudian ketika dia tiba di sana melakukan umroh terlebih dahulu. Nah, setelah melakukan umroh tidak balik ke negerinya, tapi dia menunggu bulan haji, menunggu tanggal 8 Tarwiyah, 8 Dzulhijjah. Artinya dia langsung meneruskan dengan haji. Maka yang seperti ini disebutnya tamattu. Jadi nanti biasanya itu adalah kalau dari kita itu kloter pertama. Kloter pertama bisa melaksanakan seperti itu. Atau kloter kedua pun kalau masih ada waktu sebelum tanggal 8 Dzulhijjah masih bisa melakukan tamattu. Jadi begitu sampai di sana dia melaksanakan umroh, tawaf, sa'i, tahallul. Tawaf, sa'i, tahallul. Umroh itu. Kemudian nanti pada tanggal 8 dia mulai lagi ihram. Kalau tadi ihram untuk umroh, sekarang ihram untuk haji. Labbaik Allahumma hajjan. Nah yang seperti ini disebutnya tamattu. Atau lagi gitu. Dia sejak dari sini akan melaksanakan haji dengan umroh sekaligus. Makanya ketika di mikot, makanya dia ikrarnya itu labbaika Allahumma hajjan wa umrotan. Nah, bagi orang yang seperti ini yang melaksanakan tamattu, artinya satu kali berangkat dia melaksanakan 2 ibadah, haji dengan umroh. Pamas taisaro minal haji, maka orang ini wajib menyembelih kurban. Di mana? Menyembelih kurbannya ditentukan. Kalau penyembelihan setelah sholat Idul Adha kita di sini ditentukan waktunya, tidak ditentukan tempatnya. Kapan, di mana saja boleh, tetapi harus setelah sholat Id. Itu disebutnya udhiyah. Tetapi kalau yang berhubungan dengan haji tamattu tidak boleh di mana saja. Itu harus dilaksanakan kalau tidak di Mina, di Mekah. Selain itu tidak dibenarkan. Nah, makanya di sini katakan paman lam yajid, barang siapa yang tidak mendapatkannya. Tidak mendapatkan ada 2 kemungkinan. Pertama, orang ini sudah kehabisan uang sehingga tidak bisa menyembelih kurban, menyembelih al-hadiyu. Istilahnya al-hadiyu itu kalau yang berhubungan dengan haji. Nah, dia tidak mendapatkan karena kehabisan uang. Atau uang ada tetapi
ternyata tidak ada hewan sembelihan, habis. Apakah mungkin? Tidak mustahil. Karena ternyata sembelihan di Mina sekarang itu bukan hewan ternak yang ada di Arab Saudi, tetapi sudah didatangkan dari luar negara. Kenapa? Tidak mungkin mencukupi. Nah, itu hewan ternak yang khusus ada di Arab Saudi itu tidak akan mencukupi, mendatangkan dari negara lain. Tidak mustahil pada satu saat akan terhalang itu pada waktunya, sehingga tidak ada hewan sembelihan. Ini kan pernah terjadi seperti negara-negara tertentu yang tidak ada peternakan. Sekitar tahun awal 80-an, orang Singapura banyak yang tidak bisa kurban. Kenapa? Karena mereka mendatangkan kurbannya dari Australia. Ternyata itu kontraktornya itu gagal mendatangkan, sehingga pada tahun itu banyak yang tidak menyembelih kurban itu Muslim Singapura. Makanya banyak yang mengirimkan uang ke negara-negara tetangga, biasanya itu ke Batam itu. Makanya di sini bagaimana bila yang haji tamattu tidak mendapatkan sembelihan, mungkin uangnya habis, atau mungkin dia tidak mendapatkan hewan, ada uang juga. Fasiyamu salasati ayamin fil haji, maka wajib saum selama 3 hari pada waktu haji. Jadi pada waktu haji itu dia wajib saum. Yang mana? Misalnya sampai tanggal 10 uang itu tidak memungkinkan untuk menyembelih kurban, maka lakukanlah pada tanggal 11, 12, 13. Pada asalnya saum pada tanggal 11, 12, 13, terutama orang yang sedang haji, itu tidak dibenarkan. Itu adalah termasuk hari raya. Saum pada ayam tasyrik namanya, 11, 12, 13 itu haram. Tetapi untuk orang haji yang tidak bisa menyembelih kurban, maka diperbolehkan saum ke tanggal 11, 12, 13. Jadi 3 hari saum. Nah, nanti setelah kembali ke negerinya, dia tambah lagi wasab'atin idza rojatum, dan 7 hari bila setelah kembali ke negerinya. Atilka asyaratun kamilatun, dan itu adalah 10 hari yang sempurna. Nah, di sini ada ketentuan lagi. Siapa yang boleh melaksanakan haji tamattu itu? Siapa yang boleh melaksanakan haji tamattu itu? Dzalika liman lam yakun ahluhu indal masjidil haram. Demikian itu, berlaku bagi orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram. Maksudnya orang Mekah tidak boleh haji tamattu. Kenapa? Tiap hari juga kan bisa umroh orang Mekah mah. Karingan ke masjid itu. Jadi yang boleh melaksanakan haji tamattu itu orang luar Mekah. Makanya kenapa Rasulullah pada waktu haji wada beliau melakukannya tamattu. Tamattu ini nanti ada 2 macam. Ada tamattu am, ada tamattu khas. Yang mana tamattu khas? Seperti yang umumnya dilakukan oleh haji kita. Jadi berangkat bulan haji, umroh dulu. Nah, setelah umroh kemudian nanti menunggu tanggal 8 laksanakan haji, ini termasuk tamattu. Atau pada waktu dari sejak permulaan dia sudah mengikrarkan
labbaika Allahumma hajjan wa umratan. Biasa lebih spesifik lagi disebutnya haji qiron gitu. Jadi nanti haji itu ada 3 macam, haji ifrad, haji qiron, dan haji tamattu khas itu. Nah, di sini menunjukkan bahwa bagi haji tamattu khas atau haji qiron, itu wajib menyembelih kurban al-hadyu. Haji ifrad yang tidak wajib menyembelih itu. Dan ketentuannya haji tamattu itu berlaku bukan untuk penduduk Mekah. Kemudian di sini dikatakan dalam tafsir Al-Maraghi, atimu bil haji wal umrati. Sempurnakanlah haji dan umrah. Maksudnya tamina, kamilina, secara sempurna. Zahiran, baik zahirnya. Artinya bagaimana menyempurnakan haji secara zahir? Artinya yang nampak. Biadahil manasiki ala wajhiha. Dengan melaksanakan manasik sesuai dengan ketentuannya. Wabatinan, dan sempurnakan pula hajinya secara batin, artinya jiwanya. Dengan bagaimana? Bil ikhlasi lillah. Dengan ikhlas karena Allah. Nah, ada yang tidak ikhlas, banyak menunjukkan atimul hajja wal umrata lillahi, menunjukkan bahwa di sini ada yang pelaksanaannya itu tidak ikhlas karena Allah. Yang mana diantaranya? Duna qasdil kasbi wat tijarah. Tujuan hajinya itu, berangkat ke sana itu bukan untuk jual beli, bukan untuk dagang. Kalau sekarang mah ya mungkin itu agak berkurang, tapi kalau dulu itu, kan kalau naik kapal laut mah itu ada yang bawa saharanya juga, walah itu seperti mau pindah itu. Aya anu ngahaja mawa rancatan itu. Ada yang sengaja bawa bedog itu. Di ditu teh ngadon dagang. Dagang rancatan. Kenapa rancatan? Itu kan dulu mah itu air itu dipikul itu. Jadi mencari dulu air untuk mandi. Sekarang itu enak itu jemaah haji sekarang itu. Tapi meskipun demikian aya we nu teu sabar itu. Karena dianggapnya cai di itu seperti di lemurna sorangan gugujobaran itu. Nah, sampai ada satu saat karena ingin karena takut kehabisan nampung air pakai kantong plastik gitu. Ya betul itu bisa ditampungan tengah puting bitu itu habis itu kamarnya itu mengganggu orang lain itu. Nah, di sini dikatakan ikhlas. Tujuannya bukan untuk dagang. Boleh dagang orang yang sedang haji boleh. Tapi awas tujuannya yang pokok bukan dagang. Tapi tujuan pokok adalah haji, bari dagang. Bukan dagang bari haji itu. Nah, kemudian kalau batinnya yang bagaimana? Awir riyai, terhindar dari sifat riya. Ya, artinya sombong, ingin ditangar orang, wasum'ah, dan juga tidak sum'ah. Artinya tidak ingin menjadi omongan orang. Sugan we geus balik di Mekah, jalma teh manggil saya haji. Sampai pada satu saat dapat surat undangan dibalikkan deui kanu ngirim, tidak dikenal. Kenapa gelar hajinya tidak ditulis itu? Itu pernah itu kepala sekolah
dibalikin deui surat panggilan oleh orang tuanya. Ibu cenah ieu malepat sanes keur abdi, nah abdi mah kedah nganggo haji. Itu kejadian pernah itu. Nah, barangkali yang seperti yang termasuk sum'ah. Kenapa? Nah, karena ya memang dahulu itu di daerah-daerah itu ada bahwa bagi gelar haji itu merupakan lambang status sosial, bahwa status sosial ini lebih daripada yang lain gitu. Bahkan itu sampai tukang ngadu hayang saja itu bahkan ningkat itu pandangan orang. Nah, sabab nu ngadu hayang ieu mah haji kasohor itu, ada haji hayam, ada haji domba itu. Artinya tukang ngadu hayam, haji tukang ngadu domba itu. Makanya jadi we omongan orang, haji ngadu domba. Kapan ujang oge keur ngadu domba, abi mah can jadi haji, jadi can jadi haji mah wajib ngadu domba. Nah, di sini makanya kenapa dikatakan atimul hajja wal umrata lillah. Jadi di sini kenapa Rasulullah melaksanakan haji itu pada akhir-akhir hayat beliau? Pertama, karena kesibukan waktu. Yang kedua, Rasulullah mengharapkan agar tertanam dulu ibadah yang lain, agar beres dulu sholatnya, agar beres dulu saumnya, agar beres dulu sodaqah dan zakatnya, baru umroh dan haji. Sehingga tidak akan terjadi satu saat ayah haji itu sholat, ada haji tara saum gitu, ada haji tara sodaqah. Jadi pulang haji teh lain beki bager tapi beki koret itu. Nalah saja haji koret itu. Nah itu kan HD itu gelaran teh haji koret. Nah makanya ternyata sudah tertanam sholat, sudah tertanam saum, tertanam sodaqah dan zakat, baru Rasulullah melaksanakan haji dan umrah. Sebelum pelaksanaan haji pada tahun ke-9 sebetulnya sudah ada pelaksanaan haji, di mana Rasulullah waktu itu memerintahkan Abu Bakar untuk memimpin jamaah haji dari Madinah waktu itu, dan diperintahkan kepada Ali agar Ka'bah dibersihkan dari patung-patung, dibersihkan dari berhala. Kenapa? Karena di dalam Ka'bah itu tidak kurang ada 380 berhala. Mulai dari berhala yang paling kecil sampai berhala paling besar. Kemudian belum lagi berhala antara Sofa dan Marwah. Ada berhala di Sofa dan di Marwah. Makanya ketika Rasulullah datang pada tahun berikutnya tanggal 10 Hijriah, maka di Ka'bah sudah bersih. Kemudian di Sofa dan di Marwah pun sudah bersih dari berhala-berhala. Dan waktu itulah tanggal tahun 9 Hijriah mengumumkan, bukan selain membersihkan patung, tidak boleh ada yang tawaf di Masjidil Haram uryanun. Yang dimaksud uryanun itu adalah telanjang. Kenapa? Karena orang-orang jahiliyah punya kepercayaan, maknya baju kita ini kan dipakai dolim katanya. Sok dipakai puat pau, belum lagi dipakai ngadu. Sekarang dipakai tawaf, kan tidak pantas. Makanya kalau sedang tawaf mah harus bersih pakaian.
Nah, mana pakaian yang bersih katanya. Makanya mereka berpikiran, mata kulantaran itu kalau sedang tawaf jangan pakai pakaian. Makanya mereka tawafnya malam hari itu. Nah waktu itulah tahun 9 Hijriah, Ali bin Abi Thalib mengumumkan alla yatufa uryanun, bahwa tidak boleh ada yang tawaf sambil telanjang. Nah, barangkali itulah ungkapan ayat ini adalah yang berhubungan dengan cara pelaksanaan haji, sedangkan syariat haji sendiri pada ayat yang lain, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Insyaallah nanti kita sambung dengan ayat-ayat berikutnya. Aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum.